Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai kegiatan hari ini, silakan salah satu bisa memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, memimpin. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari PLP UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, di sini kita itu sedang belajar untuk perkenalkan saya Ingrid Sri Indriati, biasa dipanggil Ingrid. Kalian bisa manggil saya Kak Ingrid ya. Nanti saya absen satu-satu, kalian bisa nyebutin, kalian menjawabnya dengan satu kata suasana hati kalian hari ini, oke? Amira Khairani Putri, Angela Sandia Yosefa. Gimana lagi nih? Senang? Asi Esya Kolbi. Senang. Oh my god, so happy. Aulia Nurliska Umami. Afisa Nurkaina Daryanto. Senang. Nah, kita hari ini akan belajar mengenal teks fiksi. Kalian pasti udah gak asing ya sama teks fiksi itu? Ya. Siapa yang tahu arti fiksi itu apa? Ya. Tujuan pembelajaran hari ini itu supaya kalian bisa memahami pengertian teks fiksi, bisa mengidentifikasi ciri-ciri teks fiksi, yang mengetahui struktur teks fiksi, dan menyebutkan jenis-jenis teks fiksi, dan menumbuhkan minat membaca karya fiksi. Siapa yang di sini suka membaca teks fiksi? Azara. Aku. Faizal. Kalian sukanya itu jenis apa? Pasti punya banyak novel ya di rumah. Di sini banyak. Punya. Nah, pengertian dari teks fiksi sendiri adalah karangan yang berisi cerita imajinatif, bukan berdasarkan fakta, meskipun bisa terinspirasi dari kehidupan nyata. Contohnya seperti novel, cerpen, dongeng, legenda, bahkan bisa fabel ya. Fabel itu cerita tentang hewan. Pokoknya itu adalah hewan. Nah, ciri-ciri teks fiksi itu ada 4. Bersifat imajinatif, memiliki tokoh, alur, dan latar. Yang ketiga, mengandung amanat. Yang keempat, bersifat menghibur. Ciri-cirinya apa aja? Bersifat imajinatif, memiliki tokoh, alur, mengandung amanat, bersifat menghibur. Selanjutnya ada struktur teks fiksi. Yang pertama ada orientasi, yaitu pengenalan tokoh, latar, dan suasana. Yang kedua ada komunikasi, yaitu munculnya konflik. Jadi tokohnya itu akan mengalami konflik ya. Terus yang ketiga ada resolusi, yaitu penyelesaian konflik. Yang keempat ada koda, penutur. Nah, setelah struktur ada pula unsur intrinsik. Yang pertama tema.
Tema itu adalah gagasan utama cerita. Jadi sebuah cerita itu pasti mempunyai tema. Yang kedua, ada tokoh dan penokohan, yaitu pelaku cerita dan wataknya. Jadi setiap cerita itu ada tokoh dan penokohannya. Setiap tokoh itu berbeda-beda karakternya. Ada yang baik, antagonis, sama lagi? Iya. Terus yang ketiga ada alur. Alur merupakan jalan cerita. Nah, alur ini bisa maju, mundur, dan campuran. Kalian tahu alur itu apa? Apa? Yang keempat ada latar. Latar itu bisa tempat, waktu, dan suasana. Seperti kayak di sekolah, kalau latar tempat di sekolah, di rumah, di taman. Dan kalau latar waktu itu bisa jadi pagi hari, sore hari, dan siang hari. Terus kalau suasana, latar suasana itu bisa sedih, bahagia, dan lain sebagainya. Yang kelima ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang biasanya bisa tentang nilai-nilai kehidupan atau tentang nilai-nilai pendidikan. Nah, sekarang kita main games, yaitu sambung cerita. Oh enggak? Oke, acak ya. Oke. Dimulai dari kamu dulu yang cerita. Mau kalimat utamanya apa? Ini nih kalau udah sudah aja langsung. Zabawa pergi ke Goro bersama keluarganya. Nah, lanjut. Tadi apa? Yang Zabawa pergi ke Goro bersama keluarganya. Dia sudah sejam. 2 jam. Kamu masuk di Goro. Lanjut. Lalu nabrak Tempat ada satu mobil karena itu masuk di Goro. Beliau bersama ayahnya mengambil serangan dan memilih beberapa kurang panjang sih. Panjang bener. Tapi Zama berkata, jangan tinggalkan aku. Lalu Zama mau menjerit, ayo. Nah, tadi dari cerita itu kalian udah tahu belum itu temanya apa? Zabawa dan saya. Apa sebenarnya tinggal katakan yang bisa jawab? Jangan. Ini holiday. Yang untuk pelajaran So sweet. Ya, boleh. Tokoh dan perumahannya, ayo. Tadi saya karakternya gimana? Baik atau Baik banget. Jawab gimana karakternya? Nah itu alur ceritanya termasuknya apa? Maju, mundur atau sekarang? Maju. Terus latarnya? Goro, hotel syariah. Waktunya, latar waktu. Pagi sampai siang. Terus suasananya? Menegangkan. Terus ada yang tahu nggak amanat dari cerita itu apa? Jangan Jangan. Sekarang kalian buka buku paketnya. Halaman 141. Senyum untuk Nere.
Udah dibuka semuanya? Kalau satu ada yang mau membacakan? Ayo. Kamu nih bisa salah satu temanmu nggak bayar bisa. Iya. Bisakah kau bergeser sedikit? Tidak terlihat. Mana itu tertuju pada Boleh membicara? Aileen. Dari cerita tersebut pasti ada tema, tokoh, pertemuan, alur, kata, dan amanat. Siapa yang tahu tema dari cerita tersebut? Ya, teman yang tahu. Jadi tema dari cerita tersebut itu senyum membawa kebahagiaan. Ya, tokohnya tadi ada siapa aja? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Ini gampang. Ini ya. Cerita tersebut termasuk alur apa? Latarnya. Itu ada latarnya enggak? Taman. Ya. Sekolah. Oh ya. Taman sekolah. Lapangan. Mainan. Terus latar waktunya ada enggak? Pagi. Sore. Latar suasananya. Menyajikan. Tegang. Takut. Menakutkan. Benam, sedih, Tegang. Oke. Amanat. Ya, boleh. Oke, sekarang kalian semua berdiri, ayo. Biar nggak pada ngantuk. Berdiri. Tangan. Tangga. Tangga. Oke, kita mulai ya. Tangga. Ini coba. Tangga tangan. Tangga ya. Tangga. Tangga. Tangan. Tangga. Terima kasih adik-adik sudah membantu saya sudah aktif di kelas pastinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.